bahkan bisa, kalaupun udah kalah mereka start duluan, setidaknya gue bisa dapat mid lane wave. Jadi gue suka banget sama Expander River, tapi ini dia kita bakal menuju ke arah drafting phase. Ini kalau udah pakai fighter untuk di area gold juga sebenarnya bisa aja di sini loh. Masih bisa kalau Expander River. Kebantu dari mapnya sendiri gitu loh, Ji. Bener. Cuman mungkin untuk early powernya tuh nggak semeledak di patch kemarin. Ya. Karena bedanya spell fam gitu kan, dan bagaimana lapu-lapu yang udah. Tapi kalau misalkan ngambil yang lain, mungkin X-Borg gitu ya contohnya. X-Borg di gold lane mungkin potensinya menurutku masih lebih oke lagi. Apalagi dengan Assassinity yang bisa nge-clear area dengan lumayan cepat. Dan kita ngeliat bindingannya cukup unik. Karena sejauh ini kita nggak ngelihat adanya hero-hero kayak Gatot Kaca, even Sora pun terbuka sekarang. Ya Sora, apakah dia akan ambil? Yes, itu dia. Langsung. First priority langsung jadi Sora. Nah, menurutku ini hero yang sangat-sangat lebih. Kalau misalkan hero lain itu hitungannya cukup, Sora tuh lebih banget karena dia bener-bener dua modenya kepake semua. Nggak yang bener-bener satu kurang OP atau gimana, dua-duanya sama-sama OP masalahnya. Dengan Raging Cloud dan juga tentunya Thunderstorm, ini tinggal pilih aja. Mau berperannya sebagai apa? Kalau mau berperan sebagai sisi maker dan mungkin nge-set up team fight powernya duluan, bisa pakai langsung ke arah Raging Cloud. Tapi kalau pakai Thunderstorm, ini biasanya dipakai buat laning yang bakal enak. Dan ada sedikit fun fact di mana Kanoneo pernah membela Rift Esports di Singapura dan meraih penghargaan Best Rookie MPL Singapura season ke-8. Oh, oke, itu dia. Kan jadi Kanoneo. Individualnya udah bagus nih. Individual. Tapi ini bukan tentang hanya permainan individual. Walah. Ingat ya. Ini permainan yang bisa kita bilang 5 versus 5. Karena makin kompleks Mobile Legends, makin kompleks gameplay, makin juga kompleks team play mereka. Tapi dengan adanya Hilda dan juga Yisansin, kalau Hildanya bermain dengan agresif dan presisi, jujur gue sebagai Yisansin pasti palanya akan pusing. Tapi 3 pick dari Guangzhou Gaming ya, jujur menurutku dia bener-bener yang hybrid banget sih. Mereka bener-bener bisa pilih banget mau nge-damage atau mau nge-defense dari early game. Kayak Joy kita tahu mobilitas tinggi, Hilda kita tahu untuk early game bakalan banyak banget dari offense-nya, walaupun defense-nya di late game ada tapi nggak bakalan terlalu besar. Sora yang bisa nge-damage atau mungkin nge-setup CC. Ini bener-bener sebuah pick yang menurutku bakalan mengikuti tempo dan juga playstyle dari X dan mungkin akan melakukan counterplay-nya. Yap. Cuman kalau mau dilihat ya, mau di head to headin misalnya nanti di XP lah antara Sora dan juga Esmeralda. Kalau mau dari hit animasi, sebenarnya kan Esmeralda jauh lebih cepat gitu loh. Betul. Ya kan? Dia tinggal Stardust Dance, Ini saja. sebelum level 4 ya? Iya, sebelum level 4 ya. Okay. Tapi kalau udah level 4, yang satu nggak tahu ada di udara, ada di langit, ada di bawah ngedes sana sih. Beda ya kalau kayak gitu ya. Ini kita ngomonginnya level 4 soalnya. Dan mungkin ini juga menjadi sebuah debut yang bisa menjadi pacuan juga. Kemungkinan kalau Sora di Prosin bakalan dibuat seperti apa sih gitu loh. Karena lawannya juga menurutku ya, ini kontender yang lumayan berat juga. Esmeralda soal lawannya yang kita tahu untuk laning biasanya dia kuat banget. Gue pegang Sora sih. Ya gue juga tetap pegang Sora. Gue pegang Sora sih untuk saat ini. Karena memang kalau ngomongin ke arah absorb damage, ya kita tahu memang Esmeralda sangat kuat. Tapi yang harus diperhatikan dalam satu hal adalah di mana Sora ini punya keuntungan yang sangat besar kalau dia menggunakan dengan metode dari Shifting Skies-nya yang petir, yang thunder. Ya. Itu, terus juga item pertama dia masih belum tentu ke arah War Axe. Bisa jadi mungkin di item pertama Dominance untuk bisa nutup jalannya ke arah Esmeralda, bikin Esmeralda-nya tumbang atau bisa kita bilang miskin di awal. Ini sangat menguntungkan sekali. That's why turtle pertama akan cukup memberikan impact yang besar. Gitu loh. Makanya itu aku ngelihat kayak early-nya Sora itu sebenarnya udah sangat oke, asalkan dia dapat level 4. Karena pengalamanku pribadi, Uranus tuh langsung bocor di depan Sora. Wow. Uranus dengan posisi belum ada item ya, bener-bener baru sama-sama level 4. Wow. Ini bener-bener bisa bocor banget dan potensinya bener-bener gede banget yang ngebuat akhirnya mid lane-nya pun diisi dengan yang mid to late game. Sora Gold dengan Kagura. Tapi ini Soranya Sora Gold kan nih. Really Sora Gold? Sora Gold apa Arlott Gold nih? Bisa jadi Sora Gold, tapi kalau gue pribadi ngomongin ke arah Gold, gue sih nggak prefer Sora ya. Jujur gue Arlott sih. Wah. Jujur Arlott aja sekali. Ini udah map baku hantam, udah expanding river tuh hero baku hantam semua udah. Tapi balik lagi ke yang tadi Pak, ini adalah menurutku pribadi ini adalah draft untuk mengcounter play. Bagaimana pergerakan dari X dijalankan gitu loh. Karena even mereka pun ini ngambil Fovius ternyata untuk terakhirnya dan mungkin
kebesarannya adalah Esmeralda yang ada di gold lane. Oke, kita Oke, lihat ini. Valentina akankah bisa berjaya juga nih? Karena Valentina juga apabila dia memiliki dari final slash-nya Arlo juga, Asik ini ya? akan menjadi satu momentum balikan yang bagus banget gitu. Oke, gue penasaran di mana Arlotnya ya. Dan kalau ngomongin karena draft kali ini, Choji, pilihan cepat. Guangzhou. Pak Mulung. X gue tetap. Gua Guangzhou. Jadi kita bakal menyaksikan seperti apa gameplay yang sangat unik kali ini. Apakah ada draft yang berbeda dan ternyata Sora di arah gold lane kah? Tanpa berlama-lama menyaksikan di match kedua. Guangzhou Gaming versus Team X. Let's go to the lane of doubt. Berangkat kita nih ya. Match yang kedua, game yang pertama. Dengan Sora dan Arlot yang dipick. Jawaban finalnya adalah Sora Gold Lane. Oke, aku punya beberapa teori dengan Sora Gold Lane seperti ini yang dimana kemungkinan besar dengan Sora Gold Lane yang akan dimanfaatkan lebih banyak adalah pas momen jadi Thunderstorm-nya. Shifting saya ke arah kiri listrik, itu yang ngebuat akhirnya damage potensial benar-benar gede banget dan mungkin bisa menggendong damage early game dari teman-teman Guangzhou. Mainannya damage berarti nih ya. Dan kalau gue lihat di sini permainan dari Canonio ini bagus banget. Lihat, gagal! Mereka gagal melakukan invasi dan Canonio kali ini akan ada first blood ke depan mata. Sekerat full mount, flicker for defensif. Pak Mulung gagal. Wah, dan bisa dibilang ya, untuk dari Sora sendiri ini adalah satu hal yang bagus. Oke, hero yang bagus gitu. Tapi kalau lu udah miss aja, Choji, lu bakal bisa terperangkap dan ya udah ngangong-ngangongnya ini, Choji. Iya, dan BT-nya dari Sora adalah dash-nya dia kalau depannya ada musuh itu stop. Itu yang membuat akhirnya pergerakannya nggak terlalu luas. Tapi Sakura memberikan perlawanan. Apa yang terjadi? Hildanya masih melihat dari kejauhan. Sekarang pertempuran yang tepat berada dalam area defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Guangzhou. Terlihat dua player menjadi korban memaksakan keadaan lewat keunggulan yang mereka miliki. Tapi di bagian bawah antara Arlot dan juga Poveus. Tumbang lagi. Tapi kali ini lihat kerugian di tangan dari Canonio. Padahal dia yang pertama ingin mendapatkan keuntungan dengan adanya invasi ke arah jungle. Purple nggak didapatkan. Orange nggak didapatkan. Dan bahkan yang mendapatkan bukan tim sendiri. Esmeralda dan juga di sana ada Valentina. Kerugian yang sangat melimpah. Keunggulan yang didapatkan Canonio cuma karena 2 point kill, that's it. Oke, ini dia. Dengan level 4-nya siap untuk konser tunggal. Apa yang terjadi? Mei menjadi korban, bahkan barusan coba lihat Quanok. Berubah dia. dia ngambil ke Sora langsung ya di saat Soranya aja masih belum level 4. Dan ini adalah definisi dari wildnya Jahat. sebenarnya. Ya apapun yang terjadi dia benar-benar cepat banget dan bahkan teamfight lagi Modi. Oke, Modi. apa yang terjadi? Final slash tadi terlihat dan juga sekarang Insansin mendapatkan sebuah posisi begitu baik dengan jarak yang dia miliki. Sendirian, namun coba lihat apa yang akan dilakukan. Stardust saja begitu jahat. Terlihat dari Esmeralda berada di area mid, baku hantam. Oke, Ini dia. selama Speedy-nya nggak ada yang lawan dengan anti regen nggak bisa Papulung. Nggak akan bisa Papulung. Itu dia enak banget gitu loh. Oh, damage-nya udah beda. Wah, ditampol bisa-bisa. What? What? Hey! Oke. Itu ada yang Esmeralda. namanya nafsu membunuhmu. Itu terlihat dengan sangat jelas, kita lihat di sini. Dan berkali-kali, udah bukan pertama kalinya. Tapi jujur, ini bahaya sebenarnya dengan Sora yang udah berkali-kali tumbang dengan dia nggak dapetin wave-nya. Tapi mid lane lagi dan lagi. Oke, cukup pedih. Damage yang dimiliki oleh Xing. Wah, entah kenapa aku ngeliat jadi kayak Sora tuh bener-bener mesti main pasif dulu gak sih dengan early yang seperti ini. Karena lihat, untuk temen-temennya aja, ini udah bener-bener dapetin snowball dengan lumayan baik lah. Untuk Arlot, Joy, dan juga Kaguranya, mereka bener-bener melakukan banyak hal di saat Turtle dimulai. Tapi Sora dengan solo effortnya dia di gold lane, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu tempat ataupun farm space buat X bisa mengejar Guangzhou menurutku. Karena level 4-nya telat, goldnya juga under. Ini yang ngebuat Sora jadi kayak makanan empuk banget bagi X-Men. Ya ini mereka kayaknya ke brainwash deh. Pas nyampe bandara, Anda memasuki Brawl Server. Iya, Jadi mereka jadi ikutan langsung brawl ke scan server ya. Kepalanya langsung ke scan gitu. Kalau gue ngelihat ya, Sora ini kayak tadi pengen nunjukin aja dia bisa numbangin ke arah Speedy yang sudah dapetin keuntungan. Tapi kan jangan lupa, tadi ada perbandingan level juga di depan sana. Oke, final slash. Terlalu kuat Dian. Begitu sekarang coba tertinggal sendirian Modi. Mau tidak mau Modi harus menjadi korban kali ini. Bahkan sekarang Soranya sendirian. Ada pergerakan dari Ol. Apa yang terjadi? Exit dapatkan B. Dan Ol tetap menjadi korban. Ajar terus. Crowd control yang luar biasa.
permainan dengan adanya Cloud yang dia miliki. Tapi lihat, dengan tidak diikuti dan dibarengi dengan damage yang cukup, gold yang mumpuni, membuat mereka seakan-akan jadi malah blunder, Pak Pulung. Iya, ini seakan-akan jadi semacam X Factor untuk awalnya. Karena setupnya udah bagus sebenarnya. Tapi dengan follow up tidak adanya Arlott, dengan Modi yang hilang tadi, nggak ada setup tambahan dan damage outputnya pun nggak bakalan sebesar itu. Ingat, Xing emang menggunakan Kagura. Damage-nya bakal besar. Tapi menurutku, walaupun sudah 6 assist pun, bukan menit 5 lah tempat di mana Kagura bisa bersinar. Iya. Ini kayaknya yang bingung pelatihan nih. Kemarin gue briefingnya harusnya kan menit segini mereka nih kayak gini nih briefingnya nih. Ini kok baku hantam terus. Oh, itu mending briefingnya Pak Pulung. Kok latihan tadi pagi agak beda ya? Nah, Makanya tadi kan aku bilang, storyline mungkin gak bakal jauh berbeda dengan match pertama tadi Bang Oji. iya. kayak apa itu strategi? Apa? Yang penting ketemu orang gas. Jadi gue sekarang agak cukup nggak heran sih kenapa dia kena reverse sweep. Kelihatan ya Iya, jadi gue agak nggak cukup heran. engagementnya. Karena memang kalau ngomongin ke arah permainan mereka yang terlalu engage tidak diimbangi dengan adanya waktu yang cukup. Wah, ini agak berbahaya dan shutdown Oke. finally terjadi. Dan ini memang Kanokyo tidak bisa dipungkiri. Makanya tadi kan Choji sempat baca datanya. Salah satu permainan yang sangat baik dan terlihat dari individualismenya. Iya. 4-0-2. Dengan posisinya untuk Joy sendiri ya, sebenarnya lebih nunggu ke arah targeting gak sih? Dan apa yang terjadi di arah tengah tadi dengan Sora juga karena Flying Beats juga sebelum ready. Buat tadi damage-nya nggak ada dan kita tahu Mountain Choker juga tadi udah dilempar oleh Trowboy. Ngebuat teman-teman dari Guangzhou Gaming tuh kelihatannya emang lagi benar kepepet banget untuk sekarang. Dan mereka, cara menangnya menurutku sekarang adalah, ya mereka nih punya ada Hilda, ada Kagura, ada Joy juga. Wah, oke. Gunakanlah tidur mid lane-nya untuk coba cari pick off seperti sekarang dengan Valentina. Wah, Ini- jujur. Oke, terlihat ada migrasi pemain nih sepertinya nih. Dan bagian atas Owl mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya tadi ke arah dari Quanok. Hildanya sih menjadi penentu banget di sini. Wah, di Iya. tengah dong dihajar Hilda sendirian. Esmeralda masih cukup pede, masih cukup santai. Walaupun tadi ada flicker yang udah langsung dikeluarkan pula. Tapi Turtle akan memanggil bagaimana ke 10 player siap bertempur baku hantam di area river. Belum siap mereka karena sosok dari Joy masih terlalu jauh. Hantam aja langsung dicoba lah tuh Valentina sendirian. Valentina mendapatkan satu bal bantuan tadi dan juga Phantom Guardian gak konekan siapapun. Tapi Owlnya masih sempat untuk bisa mundur dan sekarang ada damage tadi dari X yang begitu baik yang langsung diantarkan pula. Sementara Popheus langsung mengamuk menjadi orang terdepan apa yang akan terjadi. Dan juga dari Yisensin masih siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Mereka kekurangan kuantitas player 4 melawan 5. Hilda lagi menjadi penentu kali ini dan bahkan Rice Cream harus berada di garis depan untuk menutup jalan para pasukan dari tim Guangzhou Gaming. Final Slash Final bagus Slash pun. dikeluar for nothing karena mereka harusnya target utamanya ke arah Trowboy pemilik Retribution. Yap. Dan informasi udah mereka ambil. Informasi udah mereka dapatkan, Ji. Informasi udah siap dihajar. Ya setidaknya ini untuk dari teman-teman X-Mena ya. Mereka tuh belum udah dikenain Final Slash tapi di arah bottom lane. Itu dia. Sedikit lagi. Hehehe. Modi. Oke, apa yang akan terlihat? Mei-nya masih melihat dari kejauhan dan tertinggal Kadodeno. Udah langsung menghilang pula bahkan Modi satu yang terakhir. Modi hampir saya bisa selamat dan juga menciptakan sebuah momentum tapi double kill didapatkan oleh Trowboy. Benar-benar menjadi sebuah hal begitu baik. Dan Owl-nya sendirian, Owl-nya terjebak apa yang akan terlihat. Dan Owl-nya pun dipaksa untuk menjadi notifikasi. Dan bahkan kalau melihat antara sosok dari Turtle yang ditukar dengan begitu banyaknya member dari Guangzhou Gaming, nggak worth it sama sekali. Bahkan buying time dilakukan oleh Guangzhou Gaming ternyata mungkin adalah untuk rally up berlima, ambil turtle-nya. Tapi ini menjadi keuntungan bagi X karena begitu turtle-nya di delay, justru jadi Lord. Dan begitu team fight besar-besaran yang terjadi adalah satu habit yang menurutku kurang baik dari Guangzhou. Mereka tetap memaksakan team fight, walaupun mereka tahu mereka kurang capable untuk melakukan team fight tersebut. Esme langsung pasang badan lagi di depan final. Selesai udah langsung terlihat. Bahkan tadi X-nya udah siap untuk bisa mengantarkan lagi damage-nya. Menjadi korban apa tuh Guardian. Bahkan untuk kali ini ada kanan yang langsung menghilang untuk kedua kalinya. Dan Modi mau tidak mau harus mundur tapi tertinggal. Sendirian Owl. Apa yang bisa dia lakukan? Kembali menghilang 4 player down. Guangzhou Gaming, what happened? Dan lihat di depan sana, Speedy bakal coba untuk selamat dengan damage dari 2 kali turret menumbangkan kondisi dari Guangzhou Gaming. Pondasi mereka nggak ada, kondisi mereka berantakan, 5.000 gold difference. Mereka nggak tahu satu suara ke arah yang mana. Dan bahkan kalau menurut gue pribadi, dengan sosok dari seorang O, ini dia agak kurang maksimal dengan cloud yang dimilikinya. Kalau dia udah berada di dalam
kondisi gold lane, saran gua atau menurut saya pribadi, ini gue lebih suka menuju ke arah Thunder tetap. Iya, Dari sebenarnya Soranya ya. Iya, dari tadi kan kita bahas ya untuk dengan adanya damage tambahan mungkin yang bisa dijadikan biarkan untuk setupnya di tangan dari Arlott dan mungkin juga Kagura gitu loh. Cuman at the end of the day ya mereka masih butuh badan juga di bagian depan. Mungkin makanya hence why keluarnya lebih ke arah Raging Cloud terus menerus dan Joy-nya yang menjadi damager utama. Dan Kanoneo juga mau konser tunggal nih. Nggak Iya. bisa, nggak aman Ji. Iya. Bener-bener nggak nyaman. TB-in, masih di TB-in. Karena Mesti gini, di niatnya TP. mungkin mereka ambil crowd controlnya besar, 2 crowd control di sana, bahkan 3 kita lihat. Baru mereka akan kasih damage dealer singlenya ke arah Kanoneo. Ini menurut gua lebih wise kalau dia pakai Thunder sih. Oke, ini Sora, lama-lama Sora begini kena sorakin penonton nih kalau begini. Oh, pada slash! Oke, Troboy, momentum tercipta bahkan nanti bisa langsung dikeluarkan pula Alvo, langsung menghilang. Namun sekarang pertempuran terus terjadi dan Valentina selamat harusnya. Wow, what the final slash from Modi. Langsung merubah semua yang dimiliki dari para pasukan dari tim X-Mena. Dan tapi sayangnya adalah satu, tidak ada objektif yang bisa mereka dapatkan. 2 kali shutdown ke arah Kanoneo. Harusnya mereka coba ambil objektif, entah turret, entah buff. Tapi ternyata nggak ada yang bisa mereka dapatkan. Turret terlalu jauh minionnya. Netral objektif tidak muncul. Dan sekarang mereka menuju ke arah Purple buff atau orange buff terlalu jauh. Tapi ini perbedaan antara Owl dan juga Speedy bener jauh banget sih. Beda satu level dan juga 2000 gold lead. Ini yang bakal ngebuat Owl makin susah lagi untuk bergerak. Apalagi dengan posisinya Owl juga banyak melakukan sedikit open vision yang agak berlebihan. Ngebuat dia punya high chance untuk ditangkap dan juga langsung diculik oleh teman-teman dari tim X. Tapi dengan satu pergerakan Modi tadi setidaknya ada nafas tambahan. Dan biasanya kalau kita ngelihat, dan ini dari pengalaman pribadiku ya, X waktu itu di posisi yang benar-benar sama kayak gini. Lagi owning tiba-tiba ke shutdown 2 orang. Mereka nggak bisa revive waktu itu. Mereka nggak bisa coba untuk backup lagi, nggak bisa untuk reset lagi. Dan pertanyaan adalah apakah mereka sudah melatih hal tersebut? Karena menurutku chance mereka masih besar untuk menang di game kali ini. Tapi Ya. Guangzhou punya nafas. Ini Esme coba dilihat. Esme free banget loh ini loh. Esme mau joget mau gimana pun ini udah free banget, udah enak banget loh deh. Esmeraldanya sih tinggal pilih target ya. Karena apapun itu urusannya masih ada flicker dia juga gitu loh. Untuk cabut dan gak ada stopper yang pasti juga kan dicari Modi. Di power Gildanya mundur sedikit. bakal bisa ditumbangin dengan Avatar Guardian for Itu dia. nothing. Avatar Guardian yang langsung dikeluarkan pula dan sekarang pertempuran dia di mana Troboy malah menjadi korban pula dari satu permainan yang dimiliki oleh X. Tidak ada jungler untuk kali tapi Modi langsung lenyap seketika. All-nya flicker guna untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih ada sebuah backup yang dimiliki oleh Xing dan juga lihat Esmeralda sendirian di area terdepan, siapapun tidak sanggup untuk menghadapi Esmeralda. Nggak ada yang sanggup. Untung. Nggak ada. Untung Owl-nya nggak tumbang. Iya. Kalau tadi Owl-nya tumbang, ini pasti akan membuat X-Mena punya kesempatan lagi untuk melakukan zoning. Dan itu dia. Owl nggak kuat berhadapan di depan Quanok. Karena kalau ngomongin cara item, Owl tidak ada magical defense. Kecuali sepatunya, top boots-nya, that's it. Dia nggak kuat nahan damage dari Valentina. Dia nggak mungkin kuat nahan damage dari Esmeralda. Ya, dan justru kebalikannya nggak sih dengan Esmeralda dari Speedy yang emang susah banget ditumbangin juga karena nggak ada yang benar-benar bisa memberikan damage DPS gitu loh kepada teman-teman dari Guangzhou Gaming. Contoh paling simpelnya adalah Owl kebanyakan menggunakan Raging Cloud-nya dari tadi. Dimana semuanya benar-benar jarang banget dan akhirnya nggak ada damage yang benar-benar gede banget. Tapi teamfight lagi kah? Oh, fokusnya menuju ke arah belakang. Hai, coba lihat Troboy kembali menjadi korban karena sekarang Neo sudah punya damage. Quanok pun hilang. Ada keuntungan sekarang yang dimiliki oleh pemain dari Guangzhou Gaming. Bahkan untuk sekarang Owl-nya sudah mulai bersinar guna untuk bisa mendapatkan tadi karena dari Rice Cream. Menyisakan 2 player tapi ini di Esmeralda. Speedy bersiap untuk bisa maju dan juga mengusir karena beberapa player. Apa yang akan mereka lakukan karena Speedy pede banget sendirian. Akankah dia mau lomparkan satu Valistarmu dia miliki karena satu lempar payung tadi gak kena pula. Tidak ada damage yang benar-benar bisa menembus karena tubuh dari Speedy. Tidak cukup damage untuk menuju ke arah Speedy. Mereka berhasil mendapatkan Lord yang sudah diungguli oleh X-Mena. Lihat dengan 3.000-5.000 gold semuanya sirna. Ternyata dengan keunggulan 5.000 gold itu hanya sementara membuat mereka langsung tertinggal dan bahkan 200 perak. Oke, kalau buat kalian ini hanya 200 perak. Tapi lihat dari 5.000 gold, owning jadi under 200. Ya. Berapa banyak gold yang dibayarkan oleh Guangzhou Gaming? Ini yang gue bilang tadi, begitu ada yang ke shutdown sedikit, agak susah untuk bisa resetnya bagi tim X. Dan kelihatan bahwa, in my opinion, dari teman-teman X-Mena, mereka nggak benar-benar memanfaatkan momen-momen di mana tinggal ada sisa inhibitor turret, atau ada 3 orang 4 orang yang menghilang, entah itu ke lore ataupun kemanapun, Pak Bolo. Oke, Troboy sudah harus hati-hati.
Karena dari tadi Canoneo benar-benar free untuk bisa menabrak masuk ke dalam tubuhnya. Final Slash langsung dikeluarkan, tapi Speedy malah ngejar balik. Nggak takut ya? Nggak takut. Aman aja. Dengan HP setebal itu sih, apalagi untuk bagian dari anti regen-nya itu sebenarnya udah ada beberapa. Damage instannya juga kan mungkin dari Kagura itu pun kalau kena. Itu kalau kena. Kalau nggak kena, dibalikin. Itulah makanya menurutku untuk dengan ngelawan Esmeralda kayak gini emang butuh yang namanya DPS. Nggak harus dari gold lane terus kok. Kayak contohnya kayak Kimi atau mungkin Yi Sun-shin itu masih oke untuk bisa catch up dengan ngedamage ke arah dari Esmeralda. Tapi ya untuk Guangzhou Gaming menurutku yang benar-benar capable untuk menghilangkan Esmeralda itu untuk sekarang ini ada di Aung dan hanya Aung saja menurutku pribadi. Oke, tapi lihat dari X-Mena, kalau ngomongin ke arah 1.200 gold yang sudah dipegang sama Guangzhou Gaming, ini masih bisa dibalikin kembali keadaannya. Karena Troboy dari tadi menjadi target utama. Harusnya Troboy sadar kalau dia nggak boleh open badan. Vision pun bahkan nggak boleh. Karena para pasukan dari tim Guangzhou Gaming, mereka ketika tahu Troboy-nya udah tumbang, sisanya nggak bisa terlalu ngedamage. Sekalipun ada Quanok. Quanoknya ya udah, dia kalau misalnya combo Thunder-nya udah selesai yang dari Sora, dia udah nggak bisa berbuat banyak gitu. Mau nggak mau dia cuma spamming dan poking aja. Setupnya mungkin mirip ke arah hyper carry ya, tapi nggak benar-benar full banget hyper carry karena jujur menurutku di sini Alpha juga masih bisa memberikan damage walaupun emang nggak semasif dari Yi Sun-shin-nya. Speedy pun juga demikian. Tapi ya Speedy juga mesti di follow up sih. Ini even dia udah sekuat itu, even sendiri 1 lawan 5 tetap nggak bakalan kuat. Ini efektivitas skillnya dari Xing juga emang harus dilihat ya. Tapi Mei akan nggak tertangkap nggak? Ini aman aja. Setup sebenarnya dari kedua belah tim ini. Yang pertanyaanku adalah dengan X yang tahu mereka kuat banget di sisi team fight-nya. Mereka mau coba untuk kontes ke arah Lord-nya nggak? Karena kalau iya, menurutku ini adalah waktu yang tepat untuk mereka seenggaknya amanin rumputannya dulu. Supaya Hilda-nya nggak terlalu ke belakang dan ngejar ke arah Troboy-nya. Kalau gue lihat sih, Rice Cream kayaknya harus sabar mainin Avatar Guardian-nya sih. Biarin aja Alpo yang bermain di belakang sana. Alpo yang ganggu dulu semua biar targetnya ke arah Alpo, baru Avatar Guardian-nya. Once Avatar Guardian-nya kena masuk, semua minimal 4 atau 3 orang yang kena crowd control-nya, wah itu udah enak banget. Hitungannya jadi finisher nggak sih kalau kayak gitu kan berarti hitungannya? Bukan finisher, jadi Troboy-nya itu gak bakal diganggu. Troboy-nya tinggal 1 by 1 situation pasti dengan ada Canoneo. Oh, nutup jalan berarti ya? Ya makanya yang diganggu tuh menuju ke arah Proteus yang ganggunya. Biarin Proteus yang bikin nyebelin. Oke, coba lihat Xing-nya. Xing-nya dikejar di bagian belakang Speedy ya. Speedy punya misi yang berbeda, tapi sekarang Speedy malah terpisah dari rekan-rekannya. Apa terlalu gua langsung dikeluarkan, tapi Final Slash tadi hanya masuk ke dalam tubuh dari Gatot Kaca dan itu tidak akan berimpact apapun. Bahkan sekarang Patapura kembali terpecah. Troboy! Itu dia. Kembali menjadi korban double kill. Berhasil didapatkan oleh Canoneo. Menjadi sebuah incaran begitu baik, begitu bagus, begitu luar biasa dari Canoneo. Ini ketiga kali atau keempat kalinya gue lihat Troboy menjadi target utama. Itu yang sudah disampaikan tadi. Dia bener-bener yang ganggu tuh harus Alpo. Karena Alpo punya sustainability yang cukup tinggi. Ada Winter Crown rupanya. Sudah langsung di pop up bahkan untuk sekarang. Alponya masih berhasil untuk bisa kabur. Tapi Speedy akan kehilangan dari Mortal yang akan dia miliki untuk sekarang. Tapi ternyata Speedy masih bisa kabur. Speedy masih bisa. Tapi Final Slash pula yang langsung dikeluarkan. Alponya siap untuk bisa memberikan gangguan. Dan sekarang sepertinya ada epic camp yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Guangzhou Gaming. Mereka berhasil mendapatkan 4 pemain kali ini. Dan bahkan berpasukan dari tim X-Mena tidak mungkin mampu untuk bisa melakukan kontes menuju ke arah Lord. Kalau mereka pun mampu, ini membuat satu kesempatan yang dimiliki dari tim Guangzhou Gaming. Ini menjadi kecil, tapi lihat Final Slash for nothing. Depan sana menuju ke arah Sora Rice Cream, zoning out terjadi dan itu dia. Gak boleh mendapatkan Lord, tapi nampaknya Rice Cream di cancel untuk bisa pulang. Dia masih selamat. Wah, damage. Sakitnya, sakit banget. Oke, ngelihat dari bagaimana X-Mena bermain, kelihatan bahwa mereka benar-benar udah kehilangan temponya sih. Bagaimana Guangzhou Gaming dengan posisinya draft seperti ini. Sebenarnya draft mereka nggak late game banget. Dibandingkan dengan X-Mena, mereka lebih late game menurutku dengan membuat Yi Sun-shin sebagai damager utama mereka. Apalagi dari item pun kita ngelihat bahwa Kagura ini baru jadi itemnya juga. Jadi dari segi damage sebenarnya dari kedua belah tim itu sama-sama konsisten. Tapi bedanya adalah mentality dari Guangzhou Gaming. Mereka kayak masih pede dengan posisi HP ekonomi mereka yang masih kurang, tapi mereka masih mencoba untuk nabrak. Bedanya sama X-Mena adalah mereka lumayan disconnected. Final Slash, Troboy masih berhasil selamat.
Dan berhasil Gila. dikejar lagi oleh Kananeo. Ada Winter Crown yang memang tepat waktu udah langsung dikeluarkan Patrol Guardian. Tapi Quanok yang malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Apa yang akan terjadi? SPD masih mencoba untuk bisa mengantarkan damage lewat satu tarian standar yang dia miliki. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Pertempuran jarak dekat, pertempuran dari hero-hero Pele. Ada satu orang menjadi korban. Terpecahlah sudah shutdown pun. Tapi sekarang di depan base mereka begitu banyak wave minion yang siap menumbangkan base dari X-Mena. Buset, dah berantem lagi, gas terus, ajar terus, masih ada pergerakan dari Rice Crimson dan harusnya ini akan wipe out. What the